Bagaimana cara Mbak Santi ini melakukan perawatannya? Ya, kalau saya sederhana aja. Yang penting penyiraman kita lihat di bagian sini ya. Kalau misalnya sudah agak kering, boleh kita siram. Nah, ini tergantung keperluannya aja. Nggak harus setiap hari kita siram, karena kebutuhan air masing-masing ini kan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga ya, yang pada bagian terasnya di sini terdapat banyak sekali tanaman hias. Padahal untuk ukuran terasnya ya di sini sama sekali tidak lebih dari 2 meter. Namun karena kecintaan terhadap tanaman hiasnya ya, sehingga tempat yang tidak begitu luas bisa menampung puluhan tanaman hias dan berbeda jenisnya juga. Namun sebelum saya mereview melanjutkan beberapa jenis tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Dan para pecinta tanaman hias, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Dan pastinya nanti saya dalam mereview tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, saya tidak bakalan sendiri. Saya bakalan langsung dengan sang pemilik tanaman hias ini. Di antaranya di sini ada tanaman hias, ada Philodendron meme, ada Glorisium juga, kemudian juga ada Landisia ya, dan beberapa koleksi tanaman hias lainnya. Dan untuk pertumbuhannya juga terlihat subur-subur banget ya. Saya bakalan ngecek dulu pada bagian sisi ini. Ada sederet tanaman hias begonia, ada red chili, kemudian juga ada red anita, ada syngonium juga, penuh ya dengan tanaman-tanaman hias. Kemudian juga ada Parfugium maculatum ataupun mata katak, ada alocasia juga, kemudian juga ada Anthurium Mickey Mouse. Ini bunganya benar-benar cantik banget. Kemudian juga ada beberapa tanaman hias aglonema. Nah, nanti saya bakalan tanya ya bagaimana penggunaan media tanamnya, bagaimana juga cara melakukan penyiraman terhadap tanaman hiasnya, dan juga bagaimana cara membuat tanaman epipremnum ataupun sirih ini menjadi tampilan yang menarik dan cantik banget ya. Dan kebetulan saya sudah sama sang pemilik ya, pemilik tanaman hias yang berada di sini. Beliau merupakan salah satu pencinta tanaman hias yang sudah lama banget menyukai tanaman hias. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa ini? Santi. Dengan Mbak Santi. Ya. Di sini untuk koleksi tanaman hiasnya begitu banyaknya ya. Ya. Bagaimana cara Mbak Santi ini merawat tanaman hiasnya? Karena untuk jenis tanaman hiasnya juga berbeda, antara ada begonia, terus alocasia, kemudian Philodendron aglonema. Bagaimana cara Mbak Santi ini melakukan perawatannya? Ya, kalau saya sederhana aja. Yang penting penyiraman kita lihat di bagian sini ya. Kalau misalnya sudah agak kering, boleh kita siram. Nah, ini tergantung keperluannya aja. Nggak harus setiap hari kita siram, karena kebutuhan air masing-masing ini kan berbeda. Berarti untuk penyiraman tanaman hias itu lebih melihat ke bagian medianya, keadaannya ya, dan termasuk juga kebutuhan dari tanaman hias tersebut. Dan kemudian penggunaan media tanam ini sangat penting sekali ya. Apakah penggunaan media tanam terhadap tanaman hias aglonema ataupun begonia itu sama atau berbeda? Kalau saya semuanya sama. Media tanam yang digunakan. Media tanamnya ini ada sekam bakar, ya. Dicampur sekam mentah, sekam fermentasi, terus sedikit tanah. Biasanya menggunakan perbandingannya itu berapa? Ya, satu-satu aja. Satu-satu ya, aja. Kalau misalnya satu panci, ya semua satu panci. Tiga bahan itu dibuat satu panci. Ya, kita campur. Kita campur terus sudah bisa dilakukan penanaman ya. Ya, langsung aja. Dan untuk salah satu jenis tanaman yang paling susah ya ditaklukkan, ini merupakan jenis tanaman hias begonia. Ya. Dan bagaimana cara mengatasi penanaman awal terhadap tanaman hias begonia agar keadaan batangnya itu tidak membusuk? Kalau saya malah nggak usah terlalu diperhatikan. Kenapa? Karena ini memang gampang busuk, jadi penyiraman saya minimalkan.
Berarti bisa dibilang ketika melakukan penyiraman itu 1 minggu berapa kali? Ya paling banyak 2 kali. 2 kali 1 Ya. minggu. Berarti tidak begitu memperhatikan keadaan, tidak begitu was-was ya bahasanya ya, tidak begitu was-was. Kita enjoy saja, santai dalam melakukan perawatan ya, yang biasanya akan menjadikan hasilnya itu lebih bagus. Dan apakah koleksi tanaman hiasnya juga sering diperjualbelikan? Ya, kalau ada yang minat boleh. Kalau ada yang minat juga diperjualbelikan. Dan kemudian bagaimana cara Mbak Santi ini untuk mendapatkan tanaman hiasnya ya? Karena di sini banyak sekali. Saya biasanya membeli ya. kios bunga, atau kalau tidak kita tukeran aja sama Barter, sistem barter ya, dengan tetangga atau teman. Ya, gitu. Jadi kita dapat, sana juga dapat yang kita mau. Dan kalau boleh tahu ya, sudah berapa lama Mbak Santi ini menyukai tanaman hias? Kalau berapa lamanya, sebelum saya menikah aja saya sudah senang. Sudah suka dulu. Dan menikah sudah berapa tahun? Sudah lebih dari 13 tahun. Berarti kemungkinannya sekitar 15 lebih 20 ya, 20 tahun ya. 20 tahun mulai mengkoleksi tanaman hias ya, mulai mencintai tanaman hias. Dan kemudian kalau boleh tanya lagi ya, bocorannya, kira-kira sudah pernah mendapatkan uang dari hasil menanam tanaman hiasnya ini sudah sampai berapa? Ya, saya boleh jujur aja, pernah pas itulah bunga lagi booming itu ya. Pas lagi masa-masa COVID ya sepertinya ya. 3 hari ya pernah dapat 1 juta, pernah. Dalam waktu 3 hari. Ya, udah pernah. Ya, kalau sekarang sih memang keadaan udah beda. Keadaan sudah berbeda ya, dan masyarakat juga sudah banyak yang memiliki tanaman hias ya. Dan kemudian karena di sini terlihat padat seperti ini ya, penuh sesak seperti ini, bagaimana cara Mbak Santi ini untuk membersihkannya? Pastinya ini penting banget. Ya, kalau membersihkan ya diangkat pot masing-masing. Kadang ya diangkat yang kelihatan kotor, ya misalnya seperti itu, ya saya sapu, ya kulit, nanti diambil aja pakai apa itu ya? Pakai sapu dan sorok ya. Ya, pakai sapu sama sorok. Kalau untuk penyiraman biasanya juga saya guyur kayak gini, basah semua, terus ya saya lap, saya pel, dipel ya. Ya pakai pel biasa aja, ya kayak gitu manual. Dan memang ya untuk menjadikan keadaan indah itu memang butuh ketelatenan ya dalam merawatnya ataupun dalam menatanya juga ya. Dan kemudian di sini ini terdapat tanaman hias, ada sirih manjula. Di sini keadaannya cantik sekali. Bagaimana cara Mbak Santi untuk menjadikan tanaman sirihnya ini bagus banget, rimbun banget? Kalau saya misalnya ini nanti udah kepanjangan ya, saya potong. Nah ini kan bekas potongan. Ya. Kalau habis dan di sini juga memunculkan tunas baru ya, jadi terlihat cantik banget. Ya. Biasanya kalau habis saya potong, saya siram juga kadang pakai pupuk itu fermentasi urin kelinci itu kan. Urin pakai urin kelinci. Kadang-kadang karena bisa memacu ini pertumbuhannya jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat. Ya, daunnya lebih lebar dan rimbun. Dan itu untuk kencing kelinci ya, air kencing kelinci itu biasanya digunakan berapa bulan sekali ataupun berapa hari sekali? Seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali? Cuman model disemprot atau disiramkan? Disiram aja. Disiram. Ya. Kadang disemprot juga bisa. Dan di sini memang medianya itu memang sangat berporos ya. Ini empuk sekali. Dan terima kasih ya atas waktunya, atas bincang-bincangnya ini. Dan pastinya ini sangat berharga sekali ya dan sangat bermanfaat. Tip-tip yang dikasih sama Mbak Santi tentang media tanam yang digunakan, bagaimana juga beliau melakukan penyiramannya, termasuk dalam telaten ya merawat tanaman hiasnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.